Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan match not found yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J18390. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi.
Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi, itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah. Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa FRB adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Bukan hanya karena ada ribuan semburan setiap harinya di seluruh penjuru langit, tapi juga karena kita tahu sumber semburan ini pasti sangat energetik. Tetangga kita harus memiliki peralatan yang lebih kuat dari seluruh galaksi untuk itu. Tapi intinya, meskipun semua sinyal ini sangat menarik, masih banyak yang harus dipelajari tentangnya. Kita berangkat!
Ini pesawat penjelajah antar galaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Magellan besar dan kecil, nebula Orion, Andromeda, galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiperruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua, ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni Terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula Kepala Kuda letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula Kepala Kuda berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati nebula Orion. Gas-gas di nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik exposure lama dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam nebula. Kusarankan kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk. Untung kita berada di hiperruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Theta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Theta C adalah megabintang yang 200.000 kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar 1.000.000 tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluoresen. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bima Sakti. Matahari kita yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bima Sakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua? Pramusaji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi, yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magellan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bima Sakti, yang terdiri dari 30 miliar bintang, dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula, yang akan kita jelajahi sebentar lagi. Kalau ada awan Magellan Besar, tentu ada awan Magellan Kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bima Sakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK, karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas loh. Kita keluar dari Bima Sakti untuk menempuh jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50.000 parsek atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu satu parsek? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki.
1 parsek sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsek adalah kombinasi dari dua kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari dua perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsek, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsek adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus, kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan Besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604, yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula. Tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Ramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard dan juga disebut galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard. Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada 2. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205.
memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi Katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi Katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang perhentian terakhir kita, M33, galaksi Triangulum, galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum, bahasa Latin dari segitiga. Tebakan jitu, ukuran M33 hampir setengahnya Bima Sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan Bima Sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih, kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami bintang 5, kalian akan memperoleh hidangan penutup. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam fisika. Bagaimana energi dan materi universal muncul, dari mana gravitasi berasal, dan masih banyak lagi. Kita telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan salah satu orang yang mencoba melakukan hal ini adalah Paramahamsa Tewari, penulis teori pusaran antariksa atau Space Vortex Theory. Teori apakah ini dan apa yang dikatakannya tentang hukum-hukum tersembunyi di alam semesta kita? Yuk kita cari tahu. Paramahamsa Tewari adalah mantan Direktur Eksekutif Nuclear Power Corporation India. Dia meneliti Space Vortex Theory atau disingkat SVT yang pertama kali diusulkan oleh René Descartes dan menyempurnakannya. Dia selalu terinspirasi oleh fisika dan para ahli fisika, bahkan sejak masih menjadi mahasiswa teknik elektro. Setelah mempelajari hukum fisika secara mendalam, dia menemukan persamaan baru yang mendefinisikan materi serta massa dan muatan elektron. Setelah itu, dia menemukan SVT. Teori ini mencoba menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam fisika, termasuk asal mula elektron dan medan energi gravitasi, elektrostatik, dan elektromagnetik, serta hal-hal lainnya. Teori ini juga menjelaskan 6 hukum alam semesta yang tersembunyi yang mendasari seluruh dunia kita. Tapi pertama-tama, mari kita bahas tentang teori itu sendiri. Space Vortex Theory menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari pusaran-pusaran atau pola-pola energi yang berputar-putar. Dan menurut SVT, pusaran-pusaran ini adalah balok bangunan fundamental alam semesta. Ini adalah kekuatan pendorong di balik hukum fisika dan prinsip-prinsip dasar dunia kita. Pada dasarnya, segala sesuatu di alam semesta itu terhubung dan saling berhubungan melalui pusaran-pusaran ini. Teori ini tidak terlalu didasarkan pada pengamatan nyata, melainkan pada model matematika dan pemodelan komputasi. Sebagai contoh, beberapa model komputasi menunjukkan bagaimana vortisitas ini bekerja dalam hidrodinamika dan fisika plasma. Model-model ini menunjukkan bahwa vortisivitas dalam sistem seperti itu dapat memiliki titik pusat daya tarik dan dapat saling berhubungan. Model lain digunakan untuk mempelajari bagaimana energi di dalam pusaran bergerak dan hal itu dapat menciptakan frekuensi dan getaran yang berbeda. Namun, beberapa ahli mengkritik SVT karena hanya menggunakan model dan simulasi. Kritik terbesarnya adalah bahwa teori ini tidak dapat benar-benar diuji. Teori ini bergantung pada matematika dan bukan pada data eksperimental. Itu sebabnya teori ini tidak dapat diterima sebagai teori ilmiah arus utama. Namun teori ini masih cukup menarik dan memberikan perspektif yang unik tentang alam semesta dan pemahaman kita tentang hukum fisika. Sebagai contoh, menurut SVT, alam semesta memiliki beberapa aturan tersembunyi mendasar yang menyebabkan terciptanya materi fundamental, asal mulanya, dan pergerakannya. Apa saja hukum-hukum ini dan apa isinya? Baiklah, mari kita bahas. Hukum pertama, alam semesta hanya memiliki satu entitas ruang primordial, yaitu ruang hampa mutlak yang menyusun materi.
Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental alam semesta dan bertanggung jawab untuk menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah entitas fundamental yang menciptakan dan mempertahankan struktur materi, dan semua materi di alam semesta terdiri dari partikel-partikel fundamental yang sama seperti elektron dan positron. Yuk kita coba menjelaskannya dengan kata-kata yang sederhana. Bayangkan alam semesta ini seperti satu set Lego yang besar. Seperti halnya semua Lego terbuat dari balok-balok dasar yang sama, alam semesta juga terbuat dari balok-balok bangunan dasar yang sama. Balok-balok ini disebut elektron dan positron. Tapi apa yang menyatukan semua balok ini? Ruang tentu saja. Ruang memberikan bentuk dan struktur seperti halnya wadah plastik yang menyatukan semua balok-balok Lego dalam satu set. Jadi hukum pertama menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental yang menyusun materi dan menyatukan segala sesuatu di alam semesta. Hukum kedua, materi dibentuk dengan kelipatan dari satu jenis partikel fundamental, elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa semua materi di alam semesta terdiri dari partikel fundamental yang sama, yaitu elektron dan positron. Kedua partikel ini adalah balok-balok Lego yang kita bicarakan tadi, dan menurut hukum kedua, partikel-partikel kecil yang tidak terlihat ini membentuk segala sesuatu dari atom kecil hingga galaksi raksasa. Seperti halnya bentuk atau ukuran rakitan Lego yang kita buat, ia tetap terdiri dari balok-balok penyusun yang sama. Hukum ketiga, distribusi medan di ruang angkasa yang terkait dan berasal dari materi, seperti yang diakui oleh fisika kontemporer, adalah efek yang muncul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menyatakan medan yang dikenali oleh fisika kontemporer seperti medan elektromagnetik dan gravitasi adalah efek yang timbul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menunjukkan bahwa medan fundamental ini bertanggung jawab untuk menciptakan segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Jadi, mari kita membuatnya lebih sederhana. Kali ini bayangkan alam semesta itu seperti taman bermain yang luas, semua medan berbeda yang kita amati seperti medan gravitasi dan elektromagnetik. Anggaplah itu adalah beragam permainan yang kita mainkan di sana. Tapi apapun yang kita mainkan, kita tetap berada di satu ruang yang fundamental. Ini adalah taman bermain itu sendiri, dan taman bermain itu adalah dasar yang menyatukan semuanya. Menurut hukum ketiga, tanpa taman bermain, kita tidak akan bisa memainkan permainan apapun, dan tanpa medan fundamental di ruang angkasa, kita tidak akan bisa mengamati medan apapun di alam semesta. Hukum keempat, tidak ada kekosongan di ruang angkasa dimanapun di seluruh alam semesta, kecuali di pusat-pusat partikel fundamental materi atau elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong di alam semesta, dan semua ruang diisi dengan medan fundamental yang kita bahas tadi. Hukum ini menyatakan bahwa elektron dan positron bisa ditemukan di mana saja, dan bahkan benda-benda yang kita anggap kosong, seperti ruang hampa udara, sebenarnya penuh dengan partikel-partikel kecil. Dan menurut hukum ini, satu-satunya ruang yang benar-benar kosong yang bisa kita temukan di alam semesta adalah di pusat-pusat partikel fundamental atau elektron dan positron. Hukum kelima, dari satu konstanta universal fundamental, semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan. Hukum ini menyatakan bahwa semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan dari satu konstanta universal fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstanta dalam fisika saling berhubungan dan dapat dijelaskan oleh satu prinsip fundamental. Aku tahu kamu pasti mengawang-awang sekarang, tapi mohon bersabar ya. Kali ini coba bayangin alam semesta sebagai sebuah resep. Konstanta-konstanta dalam fisika seperti kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, dan konstanta Planck, semua itu adalah bahan-bahannya. Semuanya sangat berbeda dan jumlahnya sangat banyak. Namun seperti halnya semua bahan dalam resep yang saling berhubungan dan menyatu untuk membuat satu hidangan, semua konstanta dalam fisika juga menyatu untuk membuat alam semesta. Dan seperti halnya resep masakan yang punya bahan utama yang menyatukan semuanya, fisika juga punya konstanta fundamental tunggal yang menyatukan semuanya.
Hukum ke-6. Struktur spasial materi fundamental submikrokosmos berulang secara seragam dalam struktur spasial benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hukum ini menyatakan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi itu berulang dan seragam di semua skala, mulai dari partikel subatom hingga benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang sama mengatur struktur materi dalam segalanya. Yuk kita kembali ke analogi resep dan masakan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dan mengkombinasikannya dengan cara yang berbeda, koki dapat menciptakan hidangan baru. Ini semua akan menjadi hidangan yang berbeda dan bisa jadi sangat sederhana atau sangat rumit. Tapi saat membuatnya, koki tetap menerapkan aturan dan pengetahuan dasar yang dimilikinya. Sama halnya dengan alam semesta juga menciptakan struktur yang berbeda dari atom hingga planet, bintang, dan galaksi. Namun, alam semesta tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama untuk menciptakan semua hal tersebut. Jadi hukum ini menunjukkan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi bersifat berulang dan seragam di semua skala. Itulah 6 hukum dasar alam semesta menurut SVT, dan meski tidak diterima oleh ilmu pengetahuan umum, ini masih merupakan konsep yang cukup menarik. Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada, cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan superfuturistik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka, seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu. Itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi.
Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum.
Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan? Pertandingan sengit sedang berlangsung di akhir musim. Jutaan pasang mata langsung terpaku ke layar kaca. 50.000 penonton di seisi stadion terlihat mematung. Semua orang mulai harap-harap cemas menantikan sang pemenang. Kira-kira tim mana ya yang bakal keluar sebagai juara? Para penggemar yang tadinya bersorak-sorai mulai diam. Situasinya jadi semakin menegangkan. Dan dalam hening, kamu bisa mendengar detak jantung para penonton lain. Sang pemain menatap bolanya untuk terakhir kali. Dan setelah menimbang-nimbang kecepatan cahaya, dia siap mempersembahkan kemenangan bersama timnya. Bola itu terlempar jauh, melesat bak peluru yang menembus lapangan, dan si pemukul bola terlihat puas. Lalu hal aneh pun mulai terjadi. Energi benturan bola tadi semakin menerbangkannya hingga kecepatan cahaya. Oke, stop dulu sampai sini. Biar ku jelasin pelan-pelan ya. Di alam semesta ini, nggak ada materi bermassa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi manusia, mobil, roket, dan juga komet nggak akan bisa mencapai kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas umum Einstein, saat suatu objek bergerak, ukurannya akan berkurang dan massanya bertambah. Kalau pesawat terbang melesat dengan kecepatan cahaya, berarti lama-lama massanya akan tak terhingga dan panjangnya jadi 0. Wah, nggak mungkin gitu deh. Tapi kalau kamu mau berandai-andai dikit, boleh-boleh aja kok. Apalagi kalau soal hukum fisika, Einstein juga pasti bakal suka. Nah, di dunia kita yang tanpa hukum fisika ini, bola bisbol bisa melambung dengan kecepatan 300.000 km per detik. Dan cuma dalam 1 detik, bola ini bisa terbang mengitari bumi sebanyak 7,5 kali. Para penonton, rerumputan di stadion, molekul udara, dan semua objek lain di sekitar langsung diam. Cuma bola itu yang bergerak maju. Proyektil mini ini terbang dari stadion, menembus atmosfer, lalu masuk ke ruang angkasa. Suasananya langsung berubah mencekam. Bola itu nabrak stasiun luar angkasa internasional dengan kecepatan penuh, dan ISS cuma diam di tempatnya. Objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan menghempaskan benda lain di hadapannya. Skenario kayak gini kemungkinan besar nggak akan terjadi kok. Tongkat bisbol udah pasti langsung patah dong kalau buat mukul sekuat itu. Bola kulit dan karetnya juga bisa memicu kobaran di tengah stadion. Cahaya benderang ini akan disertai dengan ledakan termonuklir, dan saat pemain tadi mukul bola dengan kecepatan cahaya, peristiwa memukau mulai berlangsung. Bola itu bergerak super ngebut hingga molekul udara nggak sempat mengalir di sekitar bola. Atom di dalam molekul udara membentur bola, kemudian menyatu dengan atom bola. Beberapa saat kemudian, muncul sinar gamma hingga ngancurin molekulnya. Udara di sekitar si pemain berubah menjadi plasma membara. Wasit dan penangkap bola juga terkena imbasnya. Mereka seakan-akan sedang main bisbol di genangan lava vulkanik. Semua ini terjadi cuma dalam hitungan 1 nanodetik. 1 detik aja sama dengan 1 miliar nanodetik. Dengan kecepatan segitu, mata dan otak kita nggak akan sempat menganalisis kejadian di hadapan kita. Bola itu kemudian pecah menjadi serpihan kecil dan bentuknya berubah jadi mirip awan plasma panas. Di sini ada karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Stadion mulai dibanjiri plasma dan sinar X. Dari kejauhan, bentuknya mirip banget kayak padang pasir dan lanskapnya menyerupai permukaan bulan atau Mars. Oke, kita amati dalam gerak lambat ya. Cahaya benderang muncul terlebih dulu, kemudian disusul dengan bola api di tengah-tengah stadion. Boom! Ledakannya langsung memekakan telinga, kobaran api menyembur ke angkasa dan berubah jadi kepulan awan menakutkan. Bentuknya mirip jamu raksasa. Kemudian muncul gelombang ledakan yang mencabut pepohonan dan mencopot jendela di sekitar stadion. Nah, untungnya situasi kayak gini nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Stasiun luar angkasa internasional sudah punya masalahnya sendiri, dan ukuran lapangan bisbol nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ISS. Bobotnya aja sampai 420 ton, stasiun ini menjadi wahana luar angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia. Meski bobotnya setara dengan 320 mobil, ISS tetap bisa terbang dengan kecepatan 8 km per detik. Dan stasiun ini mengitari bumi sampai 16 kali setiap hari. Dengan kecepatan segitu, semua partikel bisa menembus bodinya atau ngerusak salah satu panel surya.
Di sekeliling bumi ada sekitar 2.000 satelit aktif, 3.000 lainnya sudah mati tapi tetap bergerak di ruang angkasa. Dan gak cuma itu aja, di atas sana ada sekitar 100 juta puing luar angkasa yang ukurannya cuma sekitar 1,3 cm. Dan puing ini dihasilkan oleh manusia. Malahan ada sekitar 34.000 partikel seukuran ponsel. Serpihan terkecilnya aja bisa ngerusak baju astronot, berbagai perlengkapan, dan area terbuka di ISS. Satu sekrup yang bergerak dengan kecepatan 40 kalinya kecepatan jet pasti sangat membahayakan. Apalagi di luar angkasa. Tapi ISS tetap aman. Bantalannya mampu melindungi stasiun ini dari benturan objek kecil. Kalau ukurannya lebih besar, pasti juga lebih sulit diatasi. Tapi para saintis udah nemu solusinya. Di sekitar ISS terdapat perimeter pengaman. Semisal ada kotak pizza jumbo yang panjangnya 25 km dan lebarnya 4 km. ISS kemudian dimasukin ke kotak ini dan diberi perimeter sebagai dinding. Spesialis NASA ngerekam semua objek yang melewati batas luar angkasa dan para saintis kemudian mengira-ngira potensi tabrakannya. Kalau membahayakan, ISS akan bermanuver dan menghindar. Pada tahun 2020, ISS mengubah rute penerbangannya sampai 3 kali. Ratusan objek masuk ke atmosfer bumi setiap tahun. Sebagian besarnya terbakar sebelum mencapai permukaan tanah. Dan setelah berhasil menembus atmosfer, serpihan logam akan jatuh ke lautan atau area kosong. Tapi hal nahas bisa aja terjadi. Pada tanggal 22 Januari 1997, Lottie Williams melewati sebuah taman di Oklahoma. Matanya menangkap bola api benderang di pagi buta dan dia mengiranya sebagai bintang jatuh. Tapi tiba-tiba bahunya serasa kayak tersentuh sesuatu dan ternyata itu serpihan logam sebesar telapak tangan. Untung benda itu nggak melukai tubuhnya dan rupanya dia satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah ditabrak serpihan antariksa. Serpihan ini berasal dari tangki bahan bakar roket Delta II milik Amerika. Tapi nggak masalah, kemungkinan kita tertabrak serpihan antariksa jauh lebih kecil daripada ketemu kraken raksasa di dalam kamar. Serpihan ini nggak terlihat jelas karena terbang dalam bentuk meteorit kecil dan terus-terusan membombardir atmosfer bumi. Kebanyakan batuan ini terbakar di atmosfer dan serpihan yang jatuh ke bumi nggak begitu terlihat. Satu-satunya orang yang pernah menyaksikan meteorit jatuh dari jarak terdekat bernama Ann Hodges. Pada tahun 1954, batuan luar angkasa melewati atap rumah, kemudian membentur pahanya. Meteorit ini telah bikin atap rumahnya bolong dan kakinya memar. Tapi apa jadinya ya kalau objek seukuran bola bowling jatuh ke planet kita? Pastinya juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Cuma dalam 2 detik, objek antariksa ini bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan. Bola ini langsung retak dan gak bisa memulai fusi termonuklir. Proses ini memancarkan sinar X yang mampu mengubah atmosfer menjadi gelembung plasma, kemudian bentuknya terus membesar. Gak akan ada titik benturan di permukaan bumi karena serpihan tadi gak sempat mendarat. Tapi dampak lainnya juga bisa dirasain. Ledakan di atmosfer bisa membawa dampak besar. Petaka ini akan mengubah sebagian permukaan bumi menjadi hamparan gurun gersang, lalu memicu hancurnya sebagian kerak bumi. Di permukaan bumi mulai terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Matahari menjadi sumber cahaya utama di tata surya kita. Cahaya dari bintang induk kita ini mencapai Pluto dalam waktu 5 jam 50 menit. Sampai di Merkurius cuma selama 3 menit 20 detik dan sampai di bumi setelah 8 menit 20 detik. Pesawat luar angkasa kita sampai di Mars setelah menempuh perjalanan selama 7 bulan. Dan roket yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan sampai dalam waktu 3 menit. Tapi kita belum tahu caranya terbang dengan kecepatan cahaya. Kebanyakan pesawat luar angkasa modern ditenagai mesin ion dan para ilmuwan tengah mengupayakan alternatifnya. Selama ribuan tahun, manusia telah mengarungi lautan dengan kapal layar dan di zaman now, teknologi ini masih relevan. Para ahli telah mengusulkan penggunaan layar di luar angkasa untuk menangkap angin surya. Layar ini dipasang di pesawat luar angkasa supaya melewati foton cahaya. Setelah terbentuk tekanan, wahana ini bisa bergerak maju, tapi yang paling membingungkan justru cara bikin mesin propulsi pulsa plasma eksternal. Prinsipnya yaitu dengan meledakkan ratusan muatan nuklir di belakang pesawat luar angkasa untuk mendorongnya ke depan oleh gelombang kejut.
kok kayaknya meragukan ya? Cara yang mirip-mirip kayak di film sci-fi juga ada, yaitu dengan memakai warp drive. Kalau pakai ini sih kita nggak akan bisa ngebut sampai kecepatan cahaya. Jadi kita perlu bikin mesin pendistorsi ruang dan waktu dulu deh sebelum piknik keluar angkasa. Dan sejauh ini, teknologi tersebut cuma ada di cerita fiksi. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu seorang astronot yang lagi menjelajahi hamparan semesta dengan pesawat luar angkasa tercanggihmu. Tiba-tiba bahan bakar di pesawatmu mulai habis. Apa yang akan kamu lakukan saat terjebak di ruang angkasa kayak gini? Di situ pasti nggak ada tempat pengisian bahan bakar kan? Nah, sebetulnya kondisimu nggak akan sedak-dikduk ini kok. Pesawat luar angkasa masih bisa bergerak meski bahan bakarnya telah habis. Sebab di situ nggak ada atmosfer. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan populer ini. Di ruang angkasa, teriakan kita nggak akan bisa terdengar. Suara merambat melalui getaran atom dan molekul kecil, tapi di ruang angkasa nggak ada udara sebagai mediumnya. Jadi, suara nggak akan mungkin bisa merambat. Begitupun dengan pesawat luar angkasa, karena nggak ada udara, resistansinya juga sangat minim. Partikel kecil yang ada di ruang angkasa nggak cukup mampu mengurangi momentum pesawat maupun mendorongnya. Karena itulah, kebanyakan mesin pesawat luar angkasa bisa dimatiin di sebagian besar perjalanannya. Kalau kamu pernah ngelihat mesin pesawat luar angkasa yang terus-terusan nyala di film-film, jangan langsung percaya ya, itu nggak sepenuhnya benar. Berbeda dari kapal laut, pesawat luar angkasa nggak selalu memerlukan daya dorong untuk tetap bergerak. Biasanya, mesinnya cuma nyala sebentar agar lebih praktis dan hemat biaya. Harga bahan bakar pesawat luar angkasa super duper mahal, jadi astronot perlu memanfaatkannya seefektif mungkin. Mereka perlu bahan bakar saat pesawat mereka meluncur dari bumi dan masuk kembali ke atmosfer, atau lebih tepatnya saat laju pesawat perlu dipelankan selama kembali. Mobil dan kereta api memang punya rem, tapi mekanisme pesawat luar angkasa nggak sesederhana itu. Wahana ini memerlukan mesin agar lajunya semakin pelan hingga berhenti total. Pendorong besar di depan pesawat perlu diaktifkan secara akurat untuk menghasilkan tarikan yang sesuai hingga kecepatannya berkurang. Tapi proses ini perlu dilakukan dengan penuh presisi. Salah dikit aja, awak di dalamnya bisa langsung gosong. Beneran, kalau pendorongnya buru-buru diaktifkan, pesawatnya akan langsung terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi pada kecepatan ribuan kilometer per jam. Dan kalau telat diaktifkan, masalah lain juga bisa timbul. Pesawat bisa melewati orbit bumi sampai kebablasan. Apalagi kebanyakan pesawat luar angkasa nggak punya bahan bakar yang cukup untuk masuk lagi ke orbit bumi. Jadi, perjalanan yang terlalu lelet juga perlu dihindari. Artinya, semua wahana yang kehabisan bahan bakar akan tetap melanjutkan perjalanannya di ruang angkasa pada kecepatan yang sama hingga akhirnya menabrak objek lain. Cuma dengan begini pesawat akan berhenti. Duh, kok kedengarannya agak ngeri ya? Kalau astronot mengalami hal ini, ilmuwan NASA di bumi kemungkinan besar nggak akan mengirimkan misi penyelamatan. Memang agak nyesek ya, tapi bisa dipahami kok. Saat mereka membentuk tim untuk nyari pesawat yang dimaksud, jaraknya udah terlampau jauh di ruang angkasa, sehingga mereka perlu waktu sampai bertahun-tahun untuk mencarinya. Belum lagi, biaya yang harus dikucurkan juga nggak sedikit. NASA menghabiskan biaya rata-rata 2 triliun rupiah untuk meluncurkan pesawat ke ruang angkasa. Uang segitu bisa dipakai buat beli 6 Lamborghini paling mahal. Malahan, NASA perlu menghabiskan kira-kira 700 miliar rupiah untuk mengembangkan dan meluncurkan pesawat luar angkasa pertamanya. Sayangnya pesawat yang udah keluar dari orbit bumi akan sangat sulit pulang lagi tanpa bahan bakar. Hal yang sama juga terjadi pada pesawat Dawn milik NASA pada tahun 2018 lalu. Saat itu Dawn kehabisan bahan bakar hingga terdampar di ruang angkasa. Pesawat ini berhenti memancarkan sinyal ke bumi dan mengakhiri misi 11 tahunnya yang telah memecahkan banyak rekor antariksa. Dawn nggak bisa menghasilkan listrik karena bahan bakarnya telah habis dan panel surya di situ nggak bisa mengarah ke matahari. Dan sampai sekarang, pesawat ini masih melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Untung di dalamnya nggak ada astronot. Pesawat Dawn mulai mengorbit planet Katai Sirius yang telah jadi objek investigasi pertamanya. Jadi sederhananya, orbit adalah lintasan melingkar di sekitar bintang, planet, atau bulan. Tapi kan NASA tahu banyak soal pesawat luar angkasa. Kok bisa sih cuma ngebiarin pesawatnya kehabisan bahan bakar begini? Sebetulnya jumlah bahan bakar yang diperlukan dalam perjalanan di ruang angkasa sangat sulit dikalkulasi.
Kalau di bumi, gravitasi bisa bikin bahan bakar kendaraan tetap berada di dasar tangki. Dan kita bisa menggunakan sensor apung untuk menghitung jumlahnya di dalam tangki. Tapi mekanisme serupa nggak akan bisa diterapkan di ruang angkasa, karena di situ minim gravitasi. Maka biasanya, tangki bahan bakar bertekanan akan diberi kantong udara sebelum pesawat diluncurkan, supaya bahan bakar di dalam tangki bisa segaris. Semakin banyak konsumsi bahan bakarnya, kantong udaranya juga semakin mengembang. Maka celah tangki juga perlu diperbesar agar bahan bakar di dalamnya mendapat tekanan yang sesuai. Dengan mengamati tekanan ini, mereka bisa tahu sisa bahan bakar pesawat. Penghitungannya jauh lebih rumit daripada kendaraan di bumi, kan? Tapi, seandainya pesawat yang kehabisan bahan bakar ini mengangkut astronot, kira-kira berapa lama ya mereka bisa bertahan? Nah, kalau itu sih tergantung pada jumlah air dan makanan yang tersedia di pesawat. Biasanya, NASA menghitung jumlah persis makanan yang diperlukan astronot selama perjalanan mereka. Ini untuk menghindari berat tambahan di pesawat. Tapi untungnya, makanan ini bisa dijatah dan konsumsinya bisa dibagi. Makanan mereka juga dibungkus dalam kemasan khusus supaya nggak busuk. Di situ nggak ada kulkas, kan? Kemasan makanan mereka biasanya berupa kantong bening dan elastis supaya bisa dibuka dengan gunting. Semua makanan ini sudah dimasak dan diolah, jadi nggak perlu lagi dimasukin ke kulkas. Kecuali buah dan sayur segar sih. Kedua makanan ini harus segera dimakan supaya nggak busuk. Astronot juga telah bekerja sama dengan ahli gizi agar mereka bisa milih makanan lezat kesukaan mereka. Pilihannya juga ada banyak loh, termasuk sup jamur, makaroni dengan keju, ayam, daging sapi, ham, kacang, dan cookies lezat. Rupanya mereka menyukai koktail udang karena rasanya pedas. Minuman aneka rasa juga tersedia dalam bentuk bubuk, mirip-mirip kayak minuman rasa buah dan kopi instan yang biasa kita minum. Tapi menariknya, astronot sering melaporkan kalau mereka nggak kelaparan di ruang angkasa. Dengan begini, makanan mereka bisa gampang dijatah. Kalau makanannya bisa dihemat, gimana dengan airnya ya? Benda apapun yang diangkut ke ruang angkasa memerlukan biaya yang mahal. Dan bobot air cukup berat, pasti biayanya juga mahal kan? Makanya air nggak bisa terus-terusan diangkut ke ruang angkasa. Untuk mencukupi kebutuhan air, astronot punya sistem air yang sangat kompleks. Caranya, dengan ngumpulin tiap tetes air di sekitar mereka yang aman dikonsumsi, termasuk air bekas yang didaur ulang. Jadi mereka minum air yang difilter dari air bekas mandi, proses pernafasan, sel bahan bakar pesawat luar angkasa, keringat, dan sebagainya. Tapi tenang aja, air ini aman dikonsumsi kok. Air di dalam pesawat luar angkasa harus melalui proses filter yang panjang. Mulai dari filter untuk ngilangin partikel dan debu, kemudian melewati bidang multifiltrasi, berisi zat penghilang kotoran, hingga proses penghilangan senyawa berbahaya untuk membasmi virus dan bakteri jahat. Di dalam pesawat juga tersedia tandon air untuk berjaga-jaga saat kondisi darurat. Stasiun Luar Angkasa Internasional juga menyimpan cadangan air sekitar 2.400 liter untuk berjaga-jaga. Tapi suplai udaranya gimana ya? Sumber utama oksigen di pesawat luar angkasa berasal dari elektrolisis air. Sistem mantul ini memanfaatkan listrik dari panel surya pesawat untuk memecah molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Tapi seperti yang terjadi pada daun NASA, panel surya nggak akan bisa mengarah ke matahari tanpa dialiri listrik. Jadi sistem oksigennya akan mati. Meski begitu, di dalam tangki penyimpanan bertekanan masih ada oksigen. Suplai cadangan ini memang dirancang untuk menghadapi kondisi darurat. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10⁻15 bintang seperti matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita.
Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatanmu. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya massa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini. Di sini ada kompleks super gugus Pisces Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang.
Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya, dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipat kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori.